لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya dan tarawih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan dalam keadaan tenang dan tanpa gangguan apapun. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Saya di sini akan sedikit menyampaikan sebuah kultum tentang efek dahsyat Al-Quran terhadap rumah. Al-Quran bukan hanya memberikan efek kepada kita manusia sebagai makhluk hidup saja, tapi Al-Quran juga memberikan efek kepada rumah kita yang merupakan benda mati. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Dipikir hanya ngefek pada makhluk-makhluk yang punya hati dan akal. Hal itu disyaratkan dalam wejangan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan asar ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yaksuru khairu ay yuqra'a fihi al-Qur'an." Rumah yang dibacakan Al-Quran yang pertama akan terasa luas bagi penghuninya. Yang kedua, dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian yang keempat, akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Sebaliknya, wa innal baita la yadiku ala ahli wa tahdiruhul malaikah wa tahdiruhu syayatin wa yaqillu khairu alla yuqra fihi al-Qur'an. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan ditinggalkan oleh malaikat, akan dihadiri oleh setan, dan akan sedikit kebaikannya. Mari kita lihat bagaimana efek Al-Quran kepada rumah kita. Banyak orang merasa tidak nyaman tinggal di rumah, tidak betah di rumah, padahal rumahnya bagus, mewah dan megah. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas, walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempit adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun sempit, akan terasa luas. Perasaan itu berada di dalam hati, dan hati itu dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika dia rajin membaca Al-Quran, maka rumah itu akan terasa luas, tidak merasa sumpek di dalamnya. Apalagi rumah itu didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu rata-rata membawa kebaikan, apalagi malaikat pembawa rahmat. Asyiknya lagi, ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita, maka setan-setan akan menyingkir, akan pergi dari rumah kita. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, yang kita perhatikan yaitu dibacakan Al-Quran, bukan ditempeli Al-Quran. Tanda kutip, dibacakan Al-Quran. Ada sebagian orang menganggap bahwa untuk mengusir setan, maka ditempeli ayat kursi di setiap kamar. Padahal tergantung kita itu membaca ayat kursi atau tidak. Ditempeli ayat kursi tapi yang di style dangdut, ini nggak nyambung. Harusnya yang dibacakan adalah Al-Quran, sehingga betul-betul setannya akan pergi. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kebaikan yang ada di rumah itu akan banyak. Di sini tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa, berarti kebaikan itu mencakup semuanya. Kebaikan bisa berupa anak-anaknya, kebaikan istrinya,
kebaikan suaminya, kebaikan pembantunya, kebaikan rezekinya, kebaikan hubungan yang ada di dalamnya antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dan anak, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan lainnya. Di sini Abu Hurairah tidak mengatakan akan baik kebaikan dalam bidang A, bukan, hanya dikatakan kebaikannya akan banyak dalam segala hal. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, orang-orang kalau disuruh baca itu biasanya malas. Kebanyakan alasan, maka rumah itu akan didatangi setan. Malaikatnya akan pergi. Di dalam rumah itu bawaannya akan terasa marah, gelisah, tidak nyaman. Itu indikator suatu rumah dipenuhi oleh syaitan. Cukup kesenggol dikit marah. Istri bikin kopi agak pahit sedikit, marah-marah. Gampang banget terpancing emosinya dengan suatu hal kesalahan yang kecil. Bisa jadi memang rumahnya banyak setan. Sudah banyak setannya, malah kita mengundang dukun. Bukan itu solusinya. Kalau rumah banyak setannya, maka solusinya yaitu dibacakan Al-Quran. Dan akan sedikit kebaikan di rumah itu. Makna sedikit di sini tidak mesti dalam bentuk materi. Mungkin materi atau uangnya banyak, tapi manfaat kebaikan dari uang itu sedikit. Uangnya banyak, tapi tidak pernah sedekah. Uangnya banyak, tapi tidak pernah kurban. Uangnya banyak, tapi tidak pernah haji. Uangnya banyak, tidak pernah umroh. Tapi ternyata digunakan anak untuk narkoba. Uangnya dihabiskan istrinya untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah biasa membaca Al-Quran, dan tidak hanya kita sebatas hanya di bulan Ramadan ini, marilah kita teruskan kebiasaan kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Sehingga insya Allah kita akan merasakan manfaatnya ketika membaca Al-Quran di setiap tempat, di rumah kita terutama, sehingga rumah kita insya Allah terasa luas, terasa banyak kebaikannya, dan dijauhi oleh syaitan dan malaikat-malaikat akan datang. Qul qali hada ihdinas siratal mustaqim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.